Allah yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengikuti pendalaman kitab suci ini, untuk merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu yang akan dibawakan oleh Ibu Sheila. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari demi Kristus Tuhan kami. Dan bimbinglah Cik Sheila agar dapat memberikan kepada kami, membawakan pendalaman kitab suci ini sehingga dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Kita hari ini akan bahas tentang persembahan hidup ya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi. Hal ini Dia udah ajarkan sejak dulu. Itu ada awal-awal itu di kitab Ulangan, udah dibilang kalau mengasihi itu harus dengan segenap-segenap. Lalu diulangi lagi di perjanjian baru, kita diajar lagi untuk mengasihi dengan segenap-segenap. Jadi ya memang ini yang Tuhan mau kita lakukan, untuk mengasihi Dia dengan segenap-segenap dari apa yang kita punya. Nah, kalau dulu di zaman perjanjian lama, cara kita mengasihi dengan segenap-segenap itu adalah dengan persembahan darah. Karena segala macam kan diajarin kasih persembahan darah gitu, korban syukur, korban penghapusan dosa, semuanya pakai persembahan darah. Mau doa pakai persembahan darah. Tetapi persembahan darah ini sudah berakhir di zaman Yesus. Karena persembahan darah Yesus adalah persembahan yang sempurna. Jadi sampai di Dia udah berakhir gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan persembahan.
Malah kita tetap disuruh untuk mengasihi dia, memberikan dia persembahan. Cuman cara kita memberikan persembahan hidup itu tidak lagi melalui darah. Tidak lagi melalui darah, tapi melalui keseluruhan kehidupan kita justru pada waktu kita masih hidup gitu. Pada waktu kita masih hidup kita berikan kepada dia. Nanti kalau kita udah mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, nggak bisa diandu. Justru sekarang kita masih hidup, kita diajar untuk tetap mengasihi dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran kita, segenap akal budi. Tapi tidak lagi melalui persembahan nyawa yang ada di dalam darah, tapi justru melalui apa yang kita punya pada saat kita hidup. Hari ini kita akan pakai satu perikop yang cukup panjang dari Roma 12 ayat 1 sampai 21. Roma 12 ayat 1 sampai 21. Satu perikop ini sebenarnya mengajarkan kepada kita banyak apa saja yang kita bisa berikan kepada Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Jadi persembahan hidup ini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita memberikan kepada Tuhan apa yang memang kita berikan langsung kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui sesama kita. Lalu yang ketiga, apa yang kita berikan kepada Tuhan melalui orang-orang yang nyebelin kita gitu. Ternyata pada waktu kita melakukan sesuatu kebenaran, kebaikan kepada orang-orang yang nyebelin kita, ternyata itu juga berupa persembahan gitu kepada Tuhan. Kita mulai yang pertama ya. Apa yang bisa kita berikan persembahan hidup kita untuk Tuhan? Yang pertama, itu aku pakai Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan? Di dalam kehidupan kita ada 3 hal yang bisa kita persembahkan langsung ya untuk Tuhan ya. Kalau tadi kan aku bilang ada 3 bagian, untuk Tuhan secara langsung, lalu untuk Tuhan melalui sesama kita, lalu untuk Tuhan melalui pelayanan orang-orang yang kita sebelin gitu. Tapi pada waktu kita memberikan persembahan langsung kepada Tuhan, ini aku juga bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah tubuh kita. Benar-benar secara literally secara jasmania tubuh kita yang kita berikan sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Seperti itu. Ini yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Dan ini adalah persembahan yang baik. Kenapa? Karena kita meneladani Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri, dia memberikan hidupnya, dia memberikan tubuhnya untuk dirajam, untuk disiksa, untuk diludahin, untuk dianiaya gitu ya, sampai disalib, sampai mati itu. Itulah persembahan tubuh secara lahiriah, secara literal. Nah, sekarang kita pun juga harus belajar untuk memberikan persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus belajar untuk memberikan tubuh kita sebagai persembahan untuk Tuhan? Karena tubuh itu adalah bait Allah. 1 Kor 6 ayat 19-20. 1 Kor 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
tubuh kita ternyata bukan punya kita sendiri. Karena tubuh kita sudah dibeli dan dibeli oleh darah Yesus. Karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, sekarang miliknya Tuhan, maka baik kita memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan. Kita harus sadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tempat di mana Allah bertahta. Maka kita bisa pakai tubuh ini sebagai persembahan untuk Dia, dan itu adalah bagus. Filipi 1 ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah, maka kita pasti akan jaga. Kita misalnya pada waktu mau komuni, mau misa, kita pasti persiapkan juga gitu. Pada waktu kita ngomong, kita jaga karena tubuh ini adalah bait Allah, maka lidah ini juga kita pasti akan jaga. Kita pakai lidah untuk hal-hal yang positif, kita pakai lidah untuk yang bersaksi, kita pakai lidah untuk memuji Tuhan gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah, otomatis kita akan menjadi berhati-hati di dalam segala hal. Bukan hanya ngomong, bukan hanya mau misa kita persiapan dulu gitu untuk menguduskan bait Allah, tapi juga sebetulnya termasuk di dalam hal jaga makan misalnya. Kalau kita doyannya goreng-gorengan, lalu kita tahu bahwa kita ada kolesterol, kita ada darah tinggi. Kalau kita sadar tubuh itu adalah bait Allah, kita pasti belajar untuk ngurangi gitu, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan kebersihan tubuh kita kayak gitu. Gak akan sembarangan lagi, walaupun seharian nggak kemana-mana, pasti setiap hari kita juga mandi lah, gosok gigi lah, kita akan jaga karena kita sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, ini bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat tubuh kita, dengan menjaga agar tubuh kita tidak jatuh kepada dosa ya. Kita tidak pakai kebebasan kita secara sembarangan gitu. Tapi kita pakai apa yang kita punya sebagai alat untuk menyatakan kebenarannya Tuhan. Ini yang harusnya kita lakukan untuk Tuhan melalui tubuh jasmani kita. Tapi selain kita menjaga tubuh jasmani kita sebagai persembahan kita untuk Tuhan, kita juga tahu ya bahwa tubuh ini nggak cuma tubuh doang kan. Di dalam sini kita punya yang namanya akal budi. Kita tak punya yang namanya jiwa dan roh. Kita punya yang namanya kehendak. Itu semua harus dijaga. Nggak cukup buat kita kalau cuma jaga bait Allahnya doang, jaga tubuh lahiriahnya doang, jaga makan, jaga lidah apa segala macam gitu, tetap berdoa, tetap baca kitab suci, tapi kita tidak mau menjaga apa yang di dalam kita, itu tidak cukup. Jadi pada saat kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita juga harus belajar untuk memberikan akal budi kita sebagai persembahan yang hidup juga gitu. Itu ada di Roma 12 ayat yang kedua. Kita akan baca satu perikop itu nanti ya. Sekarang kita baca dulu yang ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini bilang, kalau kita memang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan badan doang itu nggak cukup. Kita kayaknya berdoa, kita kayaknya aktif aja nggak cukup. Tapi kita juga harus berubah. Berubah di dalam apa? Di dalam akal budi. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak gue, mana yang baik, mana yang benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar itu sudah pasti baik. Mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ini hanya bisa kita dapat kalau kita bisa menjaga akal budi kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, belajar untuk menjadi hidup kudus, hidup yang benar, itu hari ini tuh kan tidak gampang ya. Hidup kita itu sangat-sangat dikuasai oleh dunia. Hidup kita sangat dikuasai oleh dunia. Lewat apa? Lewat TV, lewat iklan, lewat internet, segala macam. Lewat teman-teman kita, pergaulan kita, orang-orang kantor kita itu. Segala macam itu masuk ke dalam pikiran kita. Segala macam itu masuk gitu. Nah, lewat segala macam yang masuk itu tadi. Nah, di situ pikiran kita itu berolah. Kita mau memilih yang mana. Kita coba ya lihat contoh kecil. Kita baru mengikuti aja pergantian presiden di Amerika kan. Zaman masih Trump, selama 1 tahun COVID, kita bilang, aduh, Trump gak bagus. Trump sembarangan. Masa orang gak harus pakai masker? Masa orang dibiarin aja? Negaranya bebas banget. Kasus COVID melunjak. Trump caranya kasar, strategi ekonominya sangat-sangat fanatik gitu, membuat berbagai macam perdebatan sampai ada ribut kiri kanan gitu. Nah, kita kenapa bisa ngomong gitu? Itu karena kita mendengarkan pendapat orang, kita mendengarkan berita, kita mendengarkan internet apa segala macam, sehingga kita mengambil kesimpulan dan memutuskan, oh Trump nggak bagus, titik. Nah, beberapa hari setelah Biden masuk, wah ramai juga kan itu di sosmed, di news, apa segala macam. Bilang, loh kok ternyata Biden pro LGBT gitu. Nah, kita yang tadinya berpikir bahwa Biden lebih bagus daripada Trump karena dia Katolik, karena dia mengenal Tuhan, apa segala macam, karena kayaknya berita tunjukin kayaknya hidupnya bersih, ada empati sama orang, tapi beberapa hari setelah dia dilantik, orang mulai kaget, loh kok dia pro LGBT ternyata. Nah, kenapa kita seperti itu? Karena hidup kita dipengaruhi oleh media, oleh sosial, oleh segala macam hal yang masuk ke dalam otak kita ini tadi, masuk ke dalam akal budi kita. Termasuk sinetron, itu juga mempengaruhi kita loh. Apa yang kita tonton. Aku inget banget beberapa tahun yang lalu ada satu temen yang mamanya itu jadi paranoid karena dia memasukkan segala sesuatu yang dia tonton di sinetron itu ke dalam pikirannya dan dia pikir itu adalah real. Jadi ini zaman sebelum PSBB, mamanya nonton sinetron setiap hari gitu kan. Kita tahu ya cerita sinetron itu nggak selalu bagus, ada apa selalu diceritakan yang orang selingkuh, apa segala macam. Maka setiap hari dia telepon anaknya dan tanya, ini udah jam 5.30 nih, suamimu udah pulang apa belum? Kayak gitu. Ya jam 5.30 di Jakarta, nggak ada orang udah pulang kan jam segitu. Jawab, belum mami, baru jam 5.30, dia kan baru jam 5 tutup toko gitu. Terus maminya mulai bilang, hati-hati loh, entar dia selingkuh, entar dia main apa, entar dia apa gitu, hati-hati, kamu cek, kamu ikut gitu. Jadi mamanya hidup di dalam ketakutan yang luar biasa tanpa alasan yang jelas, hanya karena akal budinya dipengaruhi oleh sinetron. Jadi Bapak dan Ibu, hidup kita sangat dikuasai oleh dunia. Maka kita yang pengikut Kristus, kita harus belajar untuk lepas
dari pengaruh-pengaruh dunia itu tadi. Bagaimana kita bisa lepas dari pengaruh-pengaruh dunia? Caranya adalah dengan memfokuskan pikiran kita pada firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita kerja, arisan, nonton sinetron, lihat TV, iklan, segala macam, kita ini bisa memilah mana yang benar, mana yang baik, mana yang cuma halu doang gitu. Karena apa? Karena akal budi kita sudah dinetralkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingat ya, Bunda Maria di Kana itu, dia belum pernah loh ngelihat mujizatnya Tuhan Yesus. Dan fakta yang di depan dia adalah anggur habis. Itu fakta yang di depan dia. Lalu realita di sekitar dunia dia tidak pernah menunjukkan ada mujizat apapun juga. Tetapi ternyata karena dia punya relasi yang dekat dengan firman, yaitu Yesus anaknya sendiri, dia berani memakai akal budinya untuk kasih perintah sama si pegawai-pegawai. Dia cuma bilang, itu ntar Yesus ngomong apa turutin ya. Nah, bagaimana akal budinya dia bisa bertindak sesuatu yang bertentangan dengan dunia, tapi benar di mata Allah. Karena fokusnya adalah pada firman. Jadi ini yang harus kita kejar. Esra 7 ayat yang ke-10 ini mengajarkan sama kita. Esra 7 ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak dan Ibu, garis bawain, Esra ini punya tekad yang luar biasa. Setiap dari kita, kalau memang kita mau maju secara rohani, kita mau bertumbuh di dalam Allah, kita mau memberikan persembahan yang hidup bukan hanya secara lahiriah, tapi secara inner kita, akal budi kita, maka kita harus punya tekad yang sama dengan Esra. Karena dunia di luar kita terlalu ribut, dunia di luar kita terlalu banyak distraction yang gampang membuat kita hanyut dengan apa yang mereka tawarkan. Maka kita harus punya tekad yang keras seperti Esra. Apa yang Esra tekadin? Dia bertekad untuk meneliti. Meneliti berarti dia bukan cuma sekedar baca doang, tapi dia meneliti. Bapak dan Ibu, hari ini kita semua membaca Alkitab. Yakin, karena kalau nggak gitu nggak mungkin hari libur, jam-jamnya ngantuk, kita malah mencari firman kayak begini gitu. Kita sudah lihat dengan proses waktu, banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang yang di depan awal-awal kelihatannya excited, tapi ternyata dengan berjalannya waktu tidak bisa menjaga komitmennya. Tapi kita beda. Kita tahu sekarang bahwa kita punya tekad. Tekad ini penting. Bukan hanya untuk membaca Alkitab, tapi juga untuk meneliti, mempelajari. Pada waktu kita meneliti, mempelajari, kita lakukan ini dengan passion. Maka walaupun hari ini jamnya ngantuk, harinya libur pula, mendung pula gitu ya, kita bisa lakukan ini gitu. Karena ada passion, ada tekad untuk meneliti dan mempelajari. Sesuatu yang orang lain bilang, wah ini membosankan, wah ini berat sekali. Ngapain hari Minggu, hari lain juga ada gitu. Ngapain harus PA, renungan juga bisa, pengajaran juga banyak, yang lucu-lucu juga banyak. Ngapain mesti belajar yang serius gitu. Tapi saat kita punya passion, kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk meneliti dan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Apa yang orang lain rasakan berat, buat kita sudah bisa menjadi sebuah kenikmatan untuk mempelajari dan meneliti firman itu tadi. Tapi ternyata Esra nggak berhenti di sini. Setelah meneliti firman itu, dia melakukan. Nah,
Ini lebih susah lagi. Setiap kita diminta untuk menjadi pelaku firman, bukan cuma sesekali saja, tapi sebisa mungkin setiap dari kita menjadi pelaku firman setiap saat gitu, untuk melakukan. Mempelajari penting. Mempelajari penting. Tapi kalau kita cuma belajar doang tanpa melakukan, akhirnya nanti kita akan enak jadi ahli Taurat, orang Farisi yang pintar secara teori doang. Dan kita tidak mau pintar secara teori doang, maka kita harus belajar juga untuk melakukan. Setelah kita belajar untuk melakukan, kayak Ezra juga setelah melakukan, serta dia mengajar, dia membagikan firman itu. Nah, ini juga Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan. Kita harus punya tekad seperti Ezra untuk menguasai bukan hanya lahiriah kita, tapi terutama inner kita, akal budi kita, memberikan akal budi ini sebagai persembahan dengan Tuhan, pada Tuhan. Dan agar kita bisa lakukan itu dengan sungguh-sungguh di antara segala macam distraction dunia yang banyak sekali mengganggu kita, kita harus punya tekad. Tekad untuk membaca, tekad untuk meneliti dan mempelajari, lalu melakukan, dan setelah kita melakukan, kita bagikan firman itu. Cara kita membagi firman belum tentu lewat pewartaan, tapi lebih penting lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, kalau kita itu pengikutnya Tuhan, kalau kita itu sanggup menghadapi keadaan, sanggup menghadapi situasi atau orang tersebut hanya karena Tuhan. Dan itulah adalah persembahan akal budi kita. Lalu, persembahan kita juga untuk Tuhan adalah kehendak kita. Kita tahu bahwa sebagai manusia, kita itu diberi kehendak bebas. Di mana memang kita bebas untuk melakukan apapun juga. Gak apa-apa, kita mau melakukan apa juga gak apa-apa. Tuhan mau kita memilih dengan bebas. Tapi kalau memang kita memilih untuk memakai kehendak bebas kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita harus belajar untuk kontrol kehendak bebas kita. Makanya Bapak dan Ibu, kita kenal yang namanya buah roh kan. Ada satu buah dengan 9 rasa. Dimulai dengan kasih, sukacita, lemah lembut. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri itu terakhir? Karena penguasaan diri itu paling susah. Tapi bukannya tidak bisa. Bisa. Selama hidup kita dipenuhi dengan kasih. Dan hidup kita memang belajar untuk menjadi pelaku firman. Maka kita bisa kontrol kehendak bebas kita. Roma 7 ayat 19 sampai 21. Roma 7 ayat 19 sampai 21. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik. Yang jahat itu ada padaku. Bapak dan Ibu, Paulus aja merasakan sulitnya untuk bisa penguasaan diri ya. Dia bilang apa yang aku kehendaki nggak aku lakukan. Yang aku pengen lakukan malah yang aku pengen lakukan, dia nggak lakukan. Yang dia nggak pengen dia lakukan, kok dia lakukan gitu. Jadi, Paulus saja merasakan sulitnya untuk kontrol kehendak bebas itu tadi. Jadi ya kita juga harus belajar. Banyak orang belajar mengendalikan diri itu dengan kekuatan sendiri. Dan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin karena musuh kita terlalu besar. Musuh kita itu adalah iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita lewat kehendak bebas yang negatif, yang terlalu nyaman buat diri kita gitu, yang terlalu entertain gitu buat diri kita gitu. Tapi kalau kita punya kuasa dari Tuhan, itu bisa. Kuasa dari Tuhan yaitu Roh Kudus
Ini yang akan memampukan kita untuk mengontrol kehendak kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa untuk kemuliaan Tuhan. Contoh paling gampang kita lihat rasul-rasul ya. Di awal sebelum pesta Kosta, rasul-rasul ini kan ketakutannya setengah mati. Dia sembunyi di balik pintu, takut dibunuh sama musuh-musuhnya Kristus gitu. Karena zaman itu pengikut-pengikut Kristus mau dibunuh semua. Tapi perhatikan, begitu mereka menerima pencurahan roh Pentakosta, sikap mereka berubah. Mereka langsung berani mewartakan firman Tuhan dengan berapi-api. Bahkan mereka tidak takut menghadapi aniaya. Lihat, siapa yang memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan kemauannya sendiri? Siapa yang memberi mereka kekuatan untuk berani menghadapi bahaya dan maut? Jelas itu bukan kekuatan mereka sendiri, tapi kekuatan daripada Roh Kudus yang berkobar-kobar di dalam diri mereka. Jadi Bapak dan Ibu, biar kita bisa memberikan free will kita, kehendak kita, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Hanya kekuatan dari Roh Kudus. Ini yang memampukan kita untuk terus berkobar-kobar, bersemangat, hidup di dalam passion untuk menceritakan kemuliaan Tuhan itu. Bapak dan Ibu, aku rasakan benar-benar hal ini ya. Memang pada waktu aku pertama kali mengalami baptisan roh. Sebelumnya bisa dibilang aku Katolik dari kecil malahan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi ke gereja dan berdoa itu cuma sekedar kewajiban, absen aja, tradisi karena papa mama semuanya kakek nenek kayak begitu harus lakukan, ya harus lakukan gitu. Karena takut gitu, kalau nanti aku nggak lakukan nanti aku nggak diberkati. Kalau aku nggak lakukan nanti aku kualat kayak gitu. Jadi ya lakukan aja. Tapi sikap hati itu berubah total pada waktu aku menerima baptisan roh gitu. Sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang terjadinya tidak secara supranatural, aku enggak manifest, aku enggak teriak-teriak bahasa roh, enggak gitu. Tapi ternyata mengubah aku dari dalam. Di mana ada gelora, mungkin bahasa exaggerate ya, ada gelora, ada sesuatu yang berkobar-kobar gitu, yang rindu, yang kepengen untuk bisa mewartakan firman gitu. Aku benar-benar merasakan bahwa aku diubahkan oleh firman. Aku bisa sukacita, aku bisa hadapi keadaan, aku bisa kuat. Itu karena firman. Dan aku kepengen bagikan perasaan itu kepada semua orang yang ada di sekitarku. Biar mereka bisa merasakan sukacita yang sama dengan aku. Biar mereka bisa merasakan excitement, gelora yang sama dengan yang aku rasakan. Itu yang aku rindukan gitu. Sesuatu yang aku sendiri nggak tahu. Padahal kalau dipikir, apakah aku kepengen jadi pewarta? Kagak. Nggak pernah sekalipun kepengen untuk jadi itu gitu. Secara aku ngomong di depan orang juga takut kok. Jangankan ngomong di depan 10 orang, di depan 2 orang aja kakiku gemetar gitu loh. Aku orang yang introvert, pemalu gitu, yang nggak berani kayak begitu-begituan gitu. Tapi gelora di dalam hati, ini yang sanggup mengalahkan kehendak bebasku. Aku yang sempat nangis selama beberapa tahun untuk menolak menjadi pewarta, tapi ternyata dorongan hati oleh kuasa roh Allah itu jauh lebih besar daripada kehendak bebasku sendiri. Jadi dan Bapak dan Ibu, melawan kehendak bebas kita itu tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa kendalikan diri dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mau menjawab panggilan dari Roh Kudus, kita akan bisa lakukan itu. Contoh kecil yang tadi Bu Rosi sharing bahwa jam 2 pengennya tidur, jamnya ngesot, di Jakarta hujan pula gitu. Tapi Roh Kudus ingetin, ada dorongan dalam hati untuk oke, ikut PA. Satu hal kecil itu sebetulnya yang sudah menunjukkan bahwa ya
Aku mau mengalahkan kehendak bebasku gitu. Aku mau melakukan apa yang sebenarnya ndak aku kepengen, tapi tetap aku lakukan karena ada dorongan dari Roh Allah itu tadi untuk kontrol, untuk mengendalikan kehendak bebasku menjadi sejalan dengan kebenarannya firman Tuhan. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita latih. Sehingga keseluruhan hidup kita bukan hanya secara tubuh lahiriah, tapi secara akal budi dan terutama secara free will dapat kita berikan sebagai persembahan hidup kita untuk Tuhan. Itu. Lalu yang kedua, kita selain memberikan diri kita langsung kepada Tuhan, ternyata kita juga bisa memberikan persembahan untuk Tuhan lewat sesama. Lewat sesama orang-orang percaya. Roma 12 ayat 3 sampai 16. Ini ayatnya cukup panjang ya. Roma 12 ayat 3 sampai 16. Itu patokannya itu, nanti aku bacakan aja. Nah, singkat cerita ya, Roma 12 ayat 3 sampai 16 ini bercerita bahwa orang percaya itu tuh pasti saling membutuhkan. Pasti selalu saling butuh. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin hidup sendirian gitu. Contoh singkat cerita, kalau hari ini PA, mungkin nggak ada David, nggak ada juga yang punya fasilitas. Jadi David memang Tuhan kirim untuk menyediakan Zoom ini gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang tadinya nggak bisa untuk buka Microsoft Teams, Zoom, sekarang jadi bisa. Siapa yang ngajarin? Pasti ada yang ngajarin juga. Nanya temen kek, nanya anak kek. Tapi Tuhan sediakan orang-orang itu untuk tolong kita. Gitu. Jadi manusia itu memang diciptakan untuk saling-saling. Nggak ada orang yang semuanya sendiri dari ujung sampai ujung. Nggak ada. Semua pasti saling membutuhkan. Nah, aku pakai Roma 12 ayat 3 sampai 5 dulu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu roh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Nah, ayat ini juga sudah menunjukkan pada kita bahwa kita manusia itu harus saling-saling. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan deh. Kita ambil jatah kita aja. Kita lakukan apa yang membagi bagian kita. Nanti sisanya gimana? Ada orang lain, ada komunitas lain akan saling melengkapi. Ini yang mencatat ada ayat paralelnya, catat aja. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Kor 12 ayat 12 sampai 31. Lalu ada ayat paralel lagi Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ini semua ngomong sama bahwa semuanya harus saling melengkapi, saling meneguhkan, saling tolong, saling mengisi. Yang nggak bisa dibantu, yang berlebihan bisa membantu gitu. Jadi semuanya itu saling. Karena apa? Karena kita makhluk sosial. Dan memang salah satu cara Tuhan menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing itu adalah biar kita bersosialisasi, saling membantu dan saling minta tolong gitu. Ibrani 10 ayat 24-25. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat, 2 ayat ada 3 kali kata saling. Saling dorong, saling kasih, saling melakukan pekerjaan baik, saling menasehati, kayak gitu. Jadi Tuhan memang suruh kita saling-saling. Gak ada manusia yang bisa semuanya. Tapi apa yang kita lebih, kita lakukan, bantu sesama untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita tidak bisa, orang lain bantu kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Ini karena orang percaya memang diciptakan untuk saling membutuhkan. Ini kita kan pelayanan waria ya. Pelayanan waria itu pelayanan yang luar biasa banget. Karena kita bukan hanya secara fisik aja harus datang untuk mendampingi mereka, tapi kadang-kadang juga menempa mental dan iman kita sendiri. Bukan satu hal yang gampang, karena waria-waria ini adalah orang yang sangat-sangat miskin, orang-orang jalanan yang mindsetnya masih sangat-sangat pendek, karena kehidupan mereka tuh keras sekali. Kehidupan mereka keras sekali. Sangat susah bagi mereka untuk bisa melihat orang dari sisi positif. Sangat susah bagi mereka untuk bisa menerima orang tanpa dimanfaatin gitu. Jadi kecenderungan mereka untuk manfaatin orang. Maka kita pun juga harus berjaga-jaga. Pada waktu melayani mereka, kita layani harus dengan kasih yang tulus. Nggak bisa cuma sekedar ngasih barang doang. Tapi kita memang benar-benar harus berbagi kasih, lalu harus punya hati yang besar, karena nanti ada waktunya dia mencoba memanfaatkan kita, dia marah-marah sama kita. Nah, di situ kita butuh untuk merangkul, untuk menasehati, belajar untuk jadi pelaku firman. Kita berbagi kasih, kita hadir di tengah mereka, walaupun mungkin ini bukan keinginan kita, karena kalau kita kumpulnya dengan selebritis kan pasti enak, cantik, wangi ya. Ini kumpulnya sama waria jalanan yang jelek, badannya bau, kotor pula gitu. Kita nggak kepengen sebetulnya, tapi kasih memampukan kita untuk seperti itu. Nah, kepada siapa kita lakukan ini sebenarnya? Kita melakukan ini semua bukan untuk kepentingan kita pribadi. Buat apa sih kita lakukan ini gitu? Kalau dipikir-pikir secara manusia, bodoh sebetulnya lakukan ini. Orang kita korban waktu, korban tenaga, korban duit, korban perasaan, segala macam korban. Belum nanti kalau kita harus berantem sendiri gitu, ngurusin orang baper yang dikit-dikit baper gitu, capeknya setengah mati. Capeknya setengah mati. Tapi kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan ini? Padahal kan enakan di rumah gitu, ngurusin kerjaan sendiri gitu. Ini kerjaan nggak ada duitnya malah tekor gitu. Nah, kita belajar melakukan ini. Kenapa? Karena kita memberikan persembahan hidup. Dan persembahan hidup itu tidak selalu langsung kepada Tuhan. Seperti poin yang nomor 1. Tapi kita juga bisa memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita pada sesama. Ini salah satu yang kita lakukan. Lewat waria-waria itu, ternyata kita ini sedang memberikan persembahan hidup pada Tuhan. Yang diberikan apa? Macam-macam deh. Tapi semuanya selalu dimulai dengan kasih. Lewat kasih, kita bisa melakukan segala dengan tulus. Untuk menjadi guru, sahabat, teman yang mendengarkan, teman yang memberi sesuatu bila mereka butuh, yang memperhatikan, ngajarin kebersihan, ngasih kesempatan untuk bekerja, sampai jadi toa. Ya, sampai jadi toa juga. Kalau ada yang berantem, kalau ada yang buang sampah sembarangan gitu, otomatis kita jadi toa, teriak-teriak gak karuan gitu. Tapi kita lakukan itu buat apa sih? Gak ada exposure apapun yang bisa kita dapat di dunia ini. Bahkan sebisa mungkin kita nggak show anything di sosmed gitu. Tapi ya itu, kita belajar untuk memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui melayani sesama dengan tulus itu tadi. Nah, pada waktu kita melakukan itu, memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita dengan sesama, kita harus cek diri juga. Kita cek diri apa? Roma 12 ayat 3 tadi kita udah baca.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Singkat kata, ayat ini mengajarkan kita, kalau kita mau memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui sesama, cek diri sendiri. Apakah saya sudah jujur? Jujur itu maksudnya bukan berbohong ya, tapi kejujuran motivasi hati kita. Itu yang harus dicek. Sudahkah kita lakukan ini benar-benar untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kepuasan diri sendiri? Untuk exposure diri sendiri? Apakah karunia yang aku sudah dapat hari ini sudah aku berikan kepada Tuhan secara total juga? Ingat, setiap kita dikasih sama Tuhan karunia. Karunia bukan bicara tentang bakat, bisa nyanyi, bisa nari, kagak. Tapi karunia bicara banyak. Kalau hari ini kita punya waktu, tenaga, kesehatan, akal budi, senyuman, kita punya tangan, kita punya sedikit dana ekstra gitu ya. Ini semua adalah karunia. Ini semua adalah karunia. Sudahkah kita pakai itu untuk kemuliaan namanya Tuhan? Gitu. Kita cek aja diri sendiri. Kita cek aja diri sendiri. Apakah aku sudah jujur dengan motivasiku? Apakah aku sudah jujur dengan apa yang aku kembalikan kepada Tuhan? Jangan-jangan aku menilai diri terlalu rendah. Sedikit-sedikit nggak bisa, nggak mampu. Jangan aku, yang lainnya aja aku belum apa-apa. Aku menilai diri terlalu rendah. Itu sebenarnya sombong. Orang yang menilai diri terlalu rendah itu sebenarnya sombong juga. Gitu. Atau memang kita menilai diri terlalu tinggi gitu. Wah, aku sih kalau di jabatannya ketua aku mau. Tapi kalau cuma suruh kerja bagian ecek-ecek, siapin konsumsi, broadcast, sebar flyers, janganlah, ngapain kayak gitu. Nah, ini sombong juga gitu. Jadi menilai diri terlalu rendah kita sombong, menilai diri nggak layak untuk pekerjaan itu kita coba sombong. Jadi kita belajar untuk memakai setiap talenta dan karunia untuk kemuliaan Tuhan gitu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan aja deh. Jangan melihat diri lebih tinggi atau lebih rendah daripada orang lain. Tapi kita peka dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, kemampuan kita sendiri gitu. Evaluasi diri yang jujur. Lalu berikutnya, kalau kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui sama kita juga harus belajar kerjasama yang baik. Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota itu, Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia-Nya yang dianugerahnya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk membuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia kita untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia kita untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Garis bawahi kata-kata dengan sukacita dan dengan ikhlas itu tadi gitu. Sehingga kita bisa kerjasama. Karena memang kita diciptakan berbeda-beda kan. Seperti tubuh semuanya berbeda. Kita nggak bisa ngomong sama kaki aku nggak butuh kamu nggak cantik, kamu bau, jempolmu, jari kakimu jempol semua gitu. Mendingan aku perhatiin aja mata yang kelihatan semua orang, hidung yang kelihatan semua orang. Aku nggak butuh kamu kaki. Kita nggak bisa ngomong seperti itu kan sama tubuh kita. Semua bagian kita
kelihatan nggak kelihatan, jelek atau cantik, itu adalah saling tergantung sama satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikian juga kita di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Setiap dari kita karunianya beda-beda, tapi dengan kita kerjasama, semuanya akan saling melengkapi. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang harus kita sadari. Pada waktu kita melayani Tuhan, kita memberikan persembahan hidup kepada Tuhan melalui sesama, kita harus sadar bahwa saya tidak sempurna, bahwa saya tidak bisa lakukan ini dengan sendirian, bahwa saya sebetulnya mungkin tidak suka melakukan ini. Maka saya harus belajar untuk menerima pendapat orang lain. Saya harus belajar untuk membiarkan orang lain melakukan bagian dia gitu. Saya harus belajar untuk tidak ngatur, untuk tidak segala macam veto. Pokoknya urusan saya, pokoknya aku yang suka, pokoknya sesuai dengan kemauanku. Kalau nggak sesuai dengan kemauanku, aku nggak mau lagi. Gitu. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik, sehingga apa yang kita lakukan ini memang bisa kita berikan sebagai persembahan hidup dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, pada waktu kita menerima pendapat orang, pada waktu kita ngalah sama orang, pada waktu kehendakku sendiri tidak terjadi, itu tuh sebetulnya kita sedang memberikan persembahan hidup loh. Ya, belajar mengalahkan ego sendiri, belajar untuk mengalahkan apa yang aku mau, itu tuh sebetulnya adalah persembahan hidup. Pada saat aku bisa menerima dia yang sebenarnya aku nggak suka, sebenarnya caranya aku nggak cocok gitu, tapi ternyata pendapat dia yang dipakai dan aku bisa menerima dan aku tetap tersenyum, aku tidak apa-apa, itulah persembahan hidup, di mana akal budi dan perasaan kita dikalahkan demi kehendaknya Tuhan, bukan lagi kehendakku, bukan lagi apa yang aku suka dan aku mau, tapi oleh kehendaknya Tuhan. Itulah persembahan hidup kita. Lalu persembahan hidup kita kepada Tuhan melalui sesama harus juga dilakukan dengan kasih. Ya, bukan hanya dengan kerjasama, bukan hanya dengan motivasi yang jujur, tapi juga dengan kasih. Kita lihat di Roma 12 ayat 9 sampai 16. Bapak dan Ibu, kasih itu adalah darah yang harusnya mengalir di seluruh tubuh kita. Kasih itu adalah darah yang seharusnya mengalir di dalam seluruh tubuh kita. Dari otak kita, akal budi kita, mulut kita, tangan kita, semuanya harusnya dialiri oleh darah yang adalah kasih. Maka kalau darah kita kasih, ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Kita coba lihat di ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Kasih itu nggak pura-pura. Kalau nggak pura-pura, berarti apa yang di dalam dan apa yang kita tebarkan di muka dan kita lakukan dengan tangan kita, semuanya sinkron. Karena kasih itu nggak pura-pura. Kasih tidak akan tangan memberi sesuatu tapi muka jutek. Enggak. Kasih tidak akan memberi sesuatu muka tersenyum tapi hati sekali ini aja lah, dan kali udah nggak mau lagi gitu. Itu ya udah, yang penting aku udah foto di sini gitu. Yang penting aku udah rame-rame pergi sama teman. Enggak. Kasih itu tidak pura-pura. Berarti ada kejujuran yang sinkron antara hati kita, raut wajah kita, dan juga tindakan tangan kita. Itu kasih. Ayat 10, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gitu. Kasih memampukan kita untuk rendah hati, untuk mendahului di dalam pelayanan, gitu, untuk bisa melakukan apapun duluan. Ini ciri orang yang hidup di dalam kasih gitu. Jadi kalau misalnya kita melayani orang yang sudah menyebalkan kita bisa nyapa duluan, kita bisa peluk dia duluan, itu adalah kasih.
Dan yang memampukan itu adalah roh yang menyala-nyala yang ada di dalam hati kita. Bapak dan Ibu, aku suka banget ayat yang ke-11 ini. Ingat bahwa tiap urutan kata di dalam Alkitab itu ada maksudnya. Dan di sini katakan, janganlah hendakmu kerajinanmu kendor. Berarti kerajinan itu kunci utama. Kita tidak perlu kendor, walaupun ngantuk, walaupun males, walaupun enakan berkencan dengan selimut gitu. Tapi hari ini kita berkencan dengan Tuhan. Dan itu adalah karena membangun kerajinan kita yang agar tidak kendor itu tadi. Kalau kerajinan kita tidak kendor, baru roh kita itu akan menyala-nyala. Ya, kerajinan yang berkualitas akan menuntun sehingga roh kita akan menyala-nyala. Nah, setelah roh kita menyala-nyala, baru kita bisa layani Tuhan dengan tulus dan benar. Itu dengan hati, dengan passion, dengan kerelaan untuk berkorban. Ini baru terjadi kalau roh kita menyala-nyala dan kita roh kita tidak kendor dan roh kita menyala-nyala. Questionnya, bisa nggak kita melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala? Bisa aja, bisa aja. Tapi kalau kita melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala, pelayanan kita itu cuma sekedar badan doang. Nggak ada kualitas innernya, tidak disertai passion, tidak disertai hati. Gitu. Kita tidak mau jatuh terjebak pada keadaan seperti ini. Maka kita harus belajar untuk menjaga komitmen kita, komitmen yang berkualitas agar tidak kendor itu tadi, baru roh kita bisa menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Pada saat kita lakukan itu adalah persembahan hidup kita juga untuk Tuhan. Lalu berikutnya, ya kita udah bahas ternyata nomor 2 dan 3 ya. Tadi yang pertama, kasih itu tidak pura-pura. Yang kedua, ayat 10 tetap rendah hati. Lalu yang ketiga, ayat 11, ada tetap semangat untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus berdasarkan Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam kita. Lalu ayat 12 kita diminta untuk bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengalami kesulitan, kita harus tetap untuk berharap. Kita harus tetap sabar dan tekun dalam doa. Sering kita tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Tapi bila kita terus menjaga doa kita akan bisa untuk terus berharap. Kita akan bisa terus untuk tekun dan sabar gitu. Kita tidak akan jatuh karena kita punya harapan kita kepada Tuhan. Jadi persembahan hidup kita adalah bila kita tetap berdoa. Walaupun lagi nggak mood, walaupun lagi nggak pengen, keadaan nggak bagus, tetap berdoa. Lalu nggak kendor di dalam pengharapan dan kesesakan. Ini ternyata komitmennya nggak kendor. Itu juga adalah persembahan kita untuk Tuhan. Lalu ayat ke-13, kita diminta untuk saling membantu. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kita disuruh untuk saling bantu. Apapun yang kita punya, kita bisa, ya coba kita lakukan. Bantu itu tidak harus besar, tapi bantu itu bisa dari apapun juga. Mungkin kasih kirim makanan, itu juga untuk bantuan. Mungkin kita memberikan kuping untuk mendengarkan, itu juga adalah bantuan. Mungkin kita tersenyum sama dia, itu juga adalah bantuan gitu. Jadi kita belajar untuk membantu itu tadi. Dan ini semua gak bisa loh kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Harus belajar untuk hidup di dalam karya Roh Kudus. Lalu berikutnya kita harus belajar juga untuk saling mengampuni. Saling mengampuni ada di ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau kita mau menunjukkan bukti cinta kita kepada Tuhan,
melalui pelayanan kita pada sesama, ya memang kita harus saling mengampuni gitu. Nggak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita nggak mengampuni. Hakikat nyata dari kasih itu adalah mengampuni. Dan kita kalau mengampuni nggak bisa bilang, oh dia aja yang dia salah sih sama aku gitu, tapi nggak keterlaluan. Yang kamu salah banget sama aku. Kamu udah merugikan aku begini, kamu udah begitu gitu. Dan aku nggak bisa ampuni kamu, nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kalau kita mengampuni, itu bukan untuk kita sendiri. Tapi kita ampuni, itu pun adalah persembahan hidup kita untuk Tuhan melalui sesama kita. Lalu yang ketiga berikutnya, kita juga harus punya empati. Ayat 15. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada empati. Bapak dan Ibu, orang yang punya relasi pribadi sama Tuhan, hatinya ini pasti peka sama orang lain. Dia nggak merem kalau orang lain itu membutuhkan sesuatu. Jadi dia punya kepekaan untuk menolong orang lain. Dia punya kepekaan untuk buka jalan, untuk mungkin sekedar tersenyum pada orang lain. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia bisa tolong, itu tadi. Dia ada empati. Lalu ayat yang ke-15 ya tadi ya. Oh tadi 15 ya, berarti sekarang 16. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah ini ayat yang gak gampang. Dimana untuk bisa lakukan ini, kita harus punya kekompakan dan kerjasama yang baik sehingga kita bisa saling ngingatin, saling tolong seperti itu. Ada empati. Kalau kita menganggap diri paling pandai, paling hebat, pasti kita nggak ada empati ya. Tapi kalau kita bisa memposisikan diri dan melihat diri kita tuh belum ada apa-apanya. Kita itu ya masih begini-begini aja. Ada orang lain yang lebih daripada saya gitu. Kita tidak akan sok pinter. Kita akan bisa mendengarkan orang lain. Dan ternyata saat kita bisa kerjasama yang baik itu tadi, mendengarkan orang lain, nerima perbedaan, nerima pendapat orang lain, ternyata itu pun adalah persembahan hidup kita untuk Tuhan melalui sesama kita. Wah, Alkitab ini lengkap banget. Berikutnya, kita juga bisa memberikan persembahan hidup untuk Tuhan melalui, bukan musuh ya, tapi melalui orang-orang yang lagi konflik sama kita. Sesama juga kita gitu, tapi yang lagi konflik sama kita. Siapa orang-orang yang konflik? Banyak. Pertentangan itu kan selalu terjadi di dalam hidup. Hidup kan nggak selalu mulus ya, pertentangan selalu terjadi. Kadang kita bertentangan dengan anak, berantem, sama suami berantem, sama rekan kerja berantem, teman-teman pergaulan sosial, wah kok dia salah tangkap sama aku, dia ngambek, atau aku yang salah tangkap sama maksud dia, maka dia ngambek gitu. Dan juga teman-teman pelayanan gitu. Nah, pada saat terjadi pertentangan itu, Bapak dan Ibu, kewajiban kita bukan untuk membela diri. Kewajiban kita bukan untuk melindungi diri. Tapi kewajiban kita adalah untuk mentaati kehendak Allah. Kehendak Allah belum tentu sesuai dengan apa yang aku mau atau yang aku pikirkan gitu. Tapi kehendak Allah pasti benar. Nah, sekarang kalau ternyata kehendak Allah berbeda dengan apa yang aku kehendaki, apa aku pikirkan, masa ya aku konflik? Masa ya aku konflik dengan orang-orang ini? Bapak dan Ibu, kehendak Allah ada satu yang utama yang harusnya kita tahu gitu. Dan ini adalah kunci untuk menghindari konflik. Kehendak Allah itu adalah agar terjadi perdamaian. Jadi walaupun berbeda pendapat, berbeda cara gitu, berbeda pola pikir, kita belajar gini aja deh.
Yang waras ngalah. Yang waras ngalah gitu aja. Karena kalau kita bisa ngalah, tercipta perdamaian. Dan itu yang Tuhan mau. Sehingga tidak terjadi konflik. Tidak ada gunanya buat kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, itu pun adalah hal umum. Tapi harusnya kita sebagai orang percaya, kita harus bisa hidup di level yang lebih tinggi, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang harus kita lakukan. Bukan satu hal yang umum, tapi ini yang harusnya bisa kita lakukan. Kalaupun dia salah sama kita, kalaupun dia udah zolimi kita, kayaknya dia menghina kita, ya udah, kita yang orang beriman harusnya belajar untuk mengampuni duluan, nyapa duluan, senyum duluan gitu. Dan kalau kita bisa lakukan itu, ini adalah bukti kita hidup di dalam kasih. Bukti hidup di dalam iman. Percaya bahwa Tuhan pasti membela kita. Percaya bahwa Tuhan pasti bekerja di dalam hidup kita. Pada saat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, belum tentu dia biarkan kehendakku yang terjadi. Tapi dia akan memampukan aku untuk bisa menerima perbedaan. Sehingga aku tidak berkonflik dengan orang-orang yang memusuhi aku. Aku tidak lagi mengerti bahwa aku tidak akan lagi merasa, wah aku harus bela diri, aku harus melindungi diri, aku harus menang di dalam argumen ini. Tidak, tapi kita belajar untuk melakukan ketaatan pada kehendak Allah. Menciptakan perdamaian sehingga kita bisa membawa sukacita dan kasih, rasa aman, rasa sukacita, rasa damai kepada orang-orang di sekitar kita, walaupun kita lagi berbeda pendapat. Nah, ini digambarkan juga di Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, aku membuka bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang hari ini kita belajar. Luar biasa banget ternyata Roma 12 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memberikan persembahan hidup kita secara totalitas kepada Allah dengan berbagai macam cara, yaitu direct kepada Tuhan sendiri lewat tubuh jasmani kita, lewat inner kita, akal budi kita, dan lewat kehendak bebas kita. Lalu kita memberikan persembahan hidup kita pada Tuhan lewat sesama kita. Orang percaya dengan mengevaluasi diri, saya harus jujur, saya harus bisa menjalin kerjasama yang baik, saya harus tetap bisa hidup di dalam kasih gitu. Lalu kita juga memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan lewat orang-orang yang lagi berkonflik dengan kita. Dalam tanda kutip musuh ya, orang-orang yang berkonflik pada kita. Bagaimana walaupun kita lagi berbeda, tapi saya tidak membela diri, tapi saya belajar untuk mentaati kehendak Allah. Hidup di dalam kasih, menciptakan perdamaian sebagai bukti iman kita. Ini yang hari ini kita pelajari. Semoga menjadi berkat. Aku kembalikan ke, David udah left ya, udah lagi ada urusan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing. Boleh silakan di-unmute aja. Kalau tidak ada, aku boleh serahkan ke Sis Krini untuk doa syafaat. Halo, ya, shalom.
Oke, kita doa doa sama-sama ya. Untuk recording mungkin mati dulu ya. Selamat doa syafaat ya. Krisis. Oke. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam Screening suaranya hilang. Halo, ya. Bapa dalam surga, puji dan syukur, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu, sehingga hari ini kami bisa semua berkumpul. Ya Bapa, berilah kami rahmat-Mu, supaya kami lebih mengerti apa yang ingin Kau terapkan pada diri kami. Melalui doa hari ini kami juga mau bersyukur dan berterima kasih, mohon perlindungan untuk bangsa dan negara kami, dari segala macam sakit penyakit dan juga dari masalah-masalah bencana alam. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang membutuhkan doa, untuk kakak Bro David yang sangat mengharapkan keturunan, untuk rekan-rekan kami yang mengharapkan jodoh seperti Bro David, Bro Yori, Sis Yorita, Sis Valen, semoga Kau lancarkan acaranya hingga pada pernikahan. Dan juga rekan-rekan yang lainnya, kami juga berdoa untuk mereka yang sangat-sangat membutuhkan pendampingan-Mu dalam usahanya, agar usahanya benar-benar Kau berkati di masa pandemi ini, bisa tetap berbuah dan jadi berkat, terutama untuk Sis Lucia yang baru saja membuka usahanya. Kami juga berdoa untuk suami Sis Ati, berkati dia, semoga dia mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan pembayaran dari proyek-proyeknya bersama UN. Bapak, kami juga mau menyerahkan seluruh anggota tim PA ini, terutama untuk Pak Santo dan keluarga, yang saat ini 11 orang terpapar COVID. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu akan membantu dia mendapatkan pengobatan yang terbaik, mendapatkan tempat yang terbaik. Kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu untuk seluruh anggota keluarga PA Living Words dan juga komunitas Thomas seluruhnya. Berkatilah pula Cisela, Ibu Jun, para pemimpin kami dan juga Romo Yus, moderator kami. Kiranya rahmat pembaruan senantiasa ada dalam diri kami dan juga dalam diri para pemimpin kami, sehingga mereka semua bisa dengan penuh sukacita selalu membagikan rahmat pembaruan yang hanya daripada-Mu. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan dan juga kami gabungkan dengan doa Mazmur penutup kami. Amin. Silahkan. Marilah kita mendoakan Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam Engkau rumah Tuhan sepanjang masa. Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi putramu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini akan kami wartakan dan dapat menyembuhkan sesama kami yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Kami juga mendoakan agar kami dapat meneladani dari kitab yang kami pelajari hari ini, yaitu kami dapat bersemangat melayani Tuhan dengan Roh Kudus yang menyala-nyala, dan kami akan selalu sabar dan tekun dalam berdoa, dan kami selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan kami dengan semua yang kami punya ini dapat saling membantu, dan juga kami dapat saling mengampuni dan berempati dan sehati dan sepemikiran, dan selalu membawa perdamaian dan sukacita dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Ibu Thank you, Lucia. Stella. Thank you. Stella. Saya Thank ibunya you. Stella. Ya, Teh Rosi. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Koneksi nggak bagus.